be like punya harem asik banget kali ya. Harem asik banget kali ya. Hah? Banyak cewek yang suka sama Ore, dikejar-kejar, tinggal pilih aja yang Ore paling suka deh, Su. Enak sih enak, tapi lu bakal tega nggak pilih salah satu? Bakal tega nggak lihat cewek-cewek lainnya patah hati, nangis-nangis, terus ada kemungkinan jadi ngejauh sama lu? Terus ternyata salah satunya Yandere. Bisa tidur nggak tuh lu? Ya udah kan bisa Ore pilih semuanya. Real. Yakin semuanya pada mau kayak gitu? Terus lu bisa adil nggak? Kalau terus tiba-tiba ada yang berantem bisa nengahin nggak? Bisa lu nafkahin juga nggak tuh? Sebenarnya harem itu ini kan kondisinya semua ceweknya suka sama dia apa adanya kan, dan mau dimadu gitu sama cewek-cewek yang lain kan. Setahu gua, silakan koreksi gua buat yang sepuh harem. Tapi setahu gua kayak gitu di anime. Jadi cewek-ceweknya emang udah setia banget sampai mau diduain, tigain, diempatin gitu. Ya Tahu udah gua. pilih siapa-siapa, nikmatin haremnya aja. Tega banget dong PHP-in banyak cewek. Punya harem tanggung jawabnya tinggi ya, Deso. Tapi sebenarnya permasalahan harem itu bukan ceweknya itu bakalan yandere atau nanti lu takut nyakitin orang. Raja singanya itu loh. Raja singanya itu, bro. Bahaya lu celup asal celup gitu ya, meskipun halal juga. Tapi kan kita dianjurkan untuk tidak bergonta-ganti pasangan. Makanya di Islam juga dibatasin kan berempat doang. Kalau misalnya haremnya itu bisa sampai 10 kan bahaya ya. Tapi gini. Gue penasaran nih. Sebenarnya gue masih penasaran sama penyakit kelamin gitu. Tapi kayaknya emang karena mainnya jorok aja sih kalau penyakit kelamin ya, setahu gue. Mungkin nyoba di lubang pantat gitu. Jangan guys, nggak boleh ya. Di lubang pantat tuh nggak boleh guys. Tapi bang di hentai ya lu cobain lah tuh sama kartun. Nggak sehat, jijik. Itu tuh lubang pembuangan, tidak mungkin. Nah, makanya banyak banget yang geh-geh itu yang kena tuh gara-gara itu. Salah masuk lubang ke situ. Mari coba kita bersama kartun. Iya, kalau sama kartun ya nggak masalah gitu kan, lu nya gila berarti. Ya, dan diharamkan juga dalam agama, betul. Agama Islam juga bahkan kalau misalnya lagi mens juga nggak boleh kan, gitu. Jadi, tapi pernah gini ya. Kayaknya tergantung lu mainnya aja sih. Kalau mainnya bersih harusnya nggak apa-apa, nggak akan kena penyakit. Soalnya ya gimana ya? Kalau misalnya kita lihat sejarah lebih jauh lagi kan, Nabi Daud aja sampai ribuan kan kata istrinya. Ratusan atau ribuan gitu. Yang ribuan Nabi Sulaiman kali ya? Nabi Sulaiman kali ya? Ribuan. Iya gak sih? Istrinya ribuan gak sih? Lupa gue. Ngasih contoh sih kalau 100 ya. Nabi Sulaiman bang. Enggak, Daud juga kok. Nabi Daud juga. Ayahnya Nabi Sulaiman Nabi Daud kan? Ya, lu kalau misalkan baca cerita Nabi Sulaiman dari kitab-kitab lain ya, selain hadis sama Al-Quran tuh ngeri banget itu. Buset, zaman-zamannya Nabi Sulaiman ngesil ini ilmu gaib di bumi, jadi nggak sebanyak dulu kalau dibanding sama sekarang. Cuman kan permasalahannya kalau misalkan yang Islam itu kan emang harus percaya sama Al-Quran dulu, karena itu mutlak bener kan. Abis itu hadis. Kenapa hadis? Karena hadis itu ada sanadnya. Dan sahih itu ada garib. Kalau sahih itu ternyata itu bisa kalau misalnya sahih berarti bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi yang menurunkannya itu orang yang amanah lah. Kalau gorib, entah itu pendongeng biasanya, penyair yang dilebih-lebihkan, atau emang sifat dari penurunnya itu yang kadang bohong atau kadang lupa. Nah permasalahannya kalau misalkan kita, anjir ini keren juga ya, jadi ngobrolin soal yeah. Nah permasalahannya kalau misalkan lu ngambil cerita dari kitab yang bukan Islam, yang mana pasti ada. Saya banyak banget kan catatan sejarahnya gitu. Kita masih nggak tahu tuh catatan sejarah itu beneran bisa disahihin atau tidak gitu. Cuman kalau misalnya arkeolog, biasanya kalau misalnya udah dapat transkrip atau kitab-kitab zaman dulu emang ngebahas sejarah ya, secara tidak langsung mereka akan coba buat membenarkan kayak gitu. Nah di Islam tuh lebih detail sebenarnya. Dipilih dulu. Ini bener, ini atau enggak. Kalau misalnya yang bukan sahih berarti emang harus dipertanyakan dulu sejarahnya. Tapi menurut gua boleh juga sih, boleh juga. Untuk sekedar pengetahuan nggak masalah lah. Keren juga kan, maksudnya. Jadi waktu zaman Nabi Sulaiman kan sampai beliau bisa bisa memerintahkan iblis gitu katanya.
setan dan iblis bisa berbicara sama binatang dan segala macam gitu. Dari situ coy, kita dunianya sudah tidak anime lagi dari situ. Dunia dulu anime coy. Di Nabi Sulaiman di ini dikecilin nih kekuatannya. Zzz. Kayak istana Ratu Bilqis. Oh jin. Iya jin kan ya iblis ya. Masuk gak sih? Iblis itu termasuk jenisnya jin gak sih? Saya kan ada bukunya ini juga kan. Goetia apa sih namanya? Lupa gue. Oh ya Ars Goetia ya betul. Thank you man. Dari sini kan sebenarnya. Bukunya juga ada, tapi ya karena ada Wikipedia ya udah baca Wikipedia aja. Aneh-aneh. Gila lu bayangin Nabi Sulaiman memerintahkan semua setan ini, ngeri banget coy. Gokil. Itu mah kepercayaan lain bang. Tadi kan gue bilang kalau cuman sekedar pengetahuan mah ya udah oke. Tapi kan kita ada base-nya. Harus murni percaya sama siapa gitu loh cuy. Ingat guys, setiap suku pernah ada nabi yang diutus di sana, jadi saling dihargai dan pandangan terbuka aja selama betul. Iblis ada dari golongan jin dan manusia. Nah, jin itu karakter dia. Berarti kita di nerf. Iya, yang gua tahu jadi zaman Nabi Sulaiman pokoknya diinin lah, dinormalisasin jadi kehidupannya kayak sekarang gitu. Setahu gue ya. Nah, tipis-tipis Nabi Isa lah yang bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah gitu ya. Nabi Muhammad tapi yang paling OP. Soalnya beliau yang bakalan bisa membuat kalian semua masuk surga. Asik. 4 penguasa dunia, 2 orang mukmin, 2 kafir, Namrud dan Jadi ingat baik dinamain Furina Vocalers Paliton. Oh iya Genshin nama-namanya nama-nama iblis aja. Om, lu percaya cerita Nabi Khidir nggak? Ya percaya, orang ada kok di hadis, apaan sih lu? Yang nggak percaya itu ketika Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang, tidak mungkin. Oke. Jadi Nabi terakhir itu Nabi Muhammad dan lu harus mengimani itu. Nggak mungkin kayak ada plot twist gitu, tidak ada. Tidak ada plot twist kayak gitu. Kalau misalnya Nabi Khidir udah masih hidup di zaman Nabi Muhammad, beliau bakal datang ke Nabi Muhammad. Kita harus mengimani kalau misalnya Nabi Muhammad Nabi terakhir, udah kayak gitu. Telak mutlak. Hampir kebanyakan yang terkenal emang ngambil iya. Di Quran surah Al-Kahfi cerita Nabi Khidir tuh. Ya kayak di agama ada plot twist. Enggak, soalnya gini loh ya. Emang kalau misal secara fantasi hadis-hadis gorib itu emang lebih seru, serius. Nabi Nuh yang katanya punya anak haram misalkan raksasa gitu katanya. Itu kan gorib ya. Terus Nabi Khidir yang sampai sekarang masih hidup, dia ada di ujung dunia di mana bla 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 kayak gitu. Garib itu. Harus tahu lu sebenarnya kayak gitu tuh. Emang kalau misalnya secara fantasi lebih seru. Makanya kalau misalnya kita ngomongin dari Bang, menurut lo entitas yang gak punya 72 iblis gue itu bisa aja. Gak tahu gue coy. Kalau Nabi Isa hitungannya masih hidup nggak bang? Soalnya nanti kan Nabi Isa yang nebas Dajjal. Nabi Isa itu bukan dikatakan hidup ya, jatuh diangkat ke surga kan. Nanti dia bakal datang lagi. Tapi tetap aja nanti ketika dia turun, dia tetap mengimani ajaran Nabi Muhammad. Bahkan ketika turun tuh yang jadi imam bukan beliau. Siapa gitu gue lupa namanya. Gorib atau Doif bang? Gorib nggak sih? Atau Doif? Beda Gorib sama Doif apa sih? Gorib dan Daif coba. Imam Mahdi. Oh, oke. Oh ada 2. Oh, kalau Daif kan? Hadis Daif itu lemah, Gorib itu oke, Jawa atau asing. Sahih, Doif sama Garib ya, berarti ya ada 3 ya. Satu orang perawi saja. Oh, asing atau palsu bang kalau Gorib. Terjemah aneh atau asing, sementara Doif itu lemah. Oke. Berarti tingkatannya Sahih, Doif sama Gorib ya, kayak gitu lah pokoknya.
Ya makanya kenapa cerita-cerita yang bukan dari Al-Quran sama dari hadis itu terkesan lebih seru dan lebih fantasi gitu, karena masih belum bisa dibuktikan apakah itu sahih, doif atau gorib. Al-Quran emang tetap the number one reference sebenarnya. Di bawahnya baru ada hadis. Nah dari hadisnya itu kan ada sistem lagi tuh. Nah transkrip sejarah dan segala macam, kita harus itu berarti kita harus teliti di situ.